pertama nih kita harus setuju dulu ya. Kita harus setuju dulu nih, mau paranormal, mau indigo, lu harus setuju dulu sama statement gue yang satu ini. Makhluk halus itu berupa energi. Yes. Oke. Jadi bukan pocong, bukan kuntilanak, bukan genderuwo, bukan. Berupa energi dulu. Energi yang dikandung dari makhluk halus ini kita harus setuju elektromagnetik. Betul. Itu gue setuju. Ya, itu jadi pattern karena saking seringnya gue bilang kasih gue 2 langkah dia akan sembuh. Kasih gue 2 langkah menuju dia akan sembuh. Dan jadi itu lo selalu gitu. gue selalu kayak gitu. Dan bener. Tadadadadadang. What the monsters say, what the builders say, we don't call Ghost Ranger. Ghost Ranger. Gitu kan? Bener kan? Ya kan? Wih, tapi malam hari ini Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, kita akan ngobrol sama kalau di luar negeri ada Ghostbuster, di Indonesia Ghost Ranger. Tadi dulu Pak, saya tadi nyanyi loh. Gak ada nilainya Pak. Pak, Bapak tadi gitu. Yang mau nilai juga bingung Jadi Pak. males ya, ada Iya males kan? ya. Aduh Om Erik. Halo gengs. Tepuk tangan dulu semua. Thank you Erik, bisa Terima kasih ya, sampai ketemu lagi ya. Thank you ya. Thank you ya. Kita ketemu lagi. Ya. Ceritanya sangat bermanfaat. Belum mulai. Alright. Belum mulai. Gila. Oke. Jadi sweet. Menang gue. Tetap. Oke, lo yang duluan ngomong. Jadi mereka ini tugas kerjanya nyari setan. Ini juga Ghost Ranger. Ghost Ranger, iya kan. Iya benar. Lo pilih, lo kuning. Kuning. Gua nggak ada Ranger abu-abu. Oh iya benar ada Ranger Nggak hitam. Itu ada. Nggak ada Ranger Yang abu-abu. segini, Ini iya. mau ngomong apa sih? Nah, kita kedatangan Erik dari Ghost Ranger Indonesia. Sebenarnya Dika juga ada, cuman dia nggak mau nongol. Enggak bisa. Iya kan? Iya. Dia ngurusin kamera. Kamera. Ngurusin alat-alat aja ya. Betul, Iya. betul. Gila. Nah, ini adalah satu konten di YouTube ya yang banyak diomongin sama orang-orang. Betul. Iya kan? Karena apa? Ghost Ranger Indonesia lah yang hanya menggunakan, cuman dia nih yang pakai peralatan yang canggih-canggih untuk mendeteksi hadirnya tuyul-tuyul kayak dia. Mati. Tapi gini deh, kenalan dulu Om Erik sama Om Dika ini itu siapa sih sebenarnya? Kalian berdua nih siapa sih? Oke. Asik. Ini gue dengerin sama suaranya nih. Aduh. Gue bingung mau mulai dari mana nih. Jangan gitu Oh bro. iya. Siap. Ini suara ya biasa lah. Iya benar. Biduan sebenarnya. Oh ada video. Jual suara untuk mencari nafkah. Benar. Jadi gini, gue Erik, gue itu adalah orang yang skeptis sama dunia perhantuan sebenarnya. Awalnya. Awalnya. Iya. Jadi apa ya? Gue suka horor. Tapi gue nggak takut kalau misalnya orang itu tuh lebih horor ini harus identik sama kesurupan. Kalau lu mau interaksi sama orang tuh harus kesurupan. Yes. Atau lu harus percaya sama anak-anak indigo. Oke. Atau paranormal. Itu gue kurang bisa masuk lah di pemikiran gue ya. Jadi tapi kalau gue nonton, let's say kalian pernah dengar Ghost Hunters? Ya, Ghost Hunters. Ya Ya. kan? Zack Bagans. Yes. Damn, itu orang-orang yang benar-benar dedikasiin dirinya untuk apa ya? Mengeksplorasi makhluk astral tapi lewat teknologi. Iya. Benar. Tapi kalau dilihat teknologi ini sendiri itu bukan barang baru. Itu udah dari zamannya Ed Warren dulu tuh sama bininya. Mereka pakai alat-alat yang canggih. Wah, gitu. itu udah di bawah 60-an. Lewat sih. Lewat ya. 50-60 tahunan. Peralatan-peralatan yang digunakan sama lu cikal bakalnya itu adalah seperti yang dipakai sama si Ed Warren. Bener. Means itu dari tahun 1958-an. 50 sampai 60-an ya. Betul. Wow. Nah jadi gue yang tadinya skeptis sama dunia itu, tapi gue bilang, entar dulu. Mereka punya alat-alat di luar negeri sana yang bisa mendeteksi keberadaan hantu. Yes. Gimana kalau gue punya dan gue aplikasiin di Indonesia. Karena Indonesia ini kan kalau lu nggak kesurupan nggak ada interaksi bro. Bener. Itu bener sih. Bener. Tuh, Bener. ya kan? Jadi ya pelan-pelan gue kumpulin alat-alat itu, tapi gue nggak berpikiran untuk jadiin ini. Kalau sekarang kan gue YouTuber, ya kan. Iya. Dulu gue itu cuman
ya orang gabut yang punya alat-alat, jalan pun ya apapun nggak ada uangnya. Emang gue cuma hobi doang. Oh. Nah, jadi alat-alat itu lu bawa. Alat gue bawa, gue beli mahal-mahal dari luar negeri. Sampai sini gue nggak monetize, nggak mengharapkan apapun pokoknya. Ya cuman lu mau lihat gue keliling pakai alat-alat ini, ya ayo gue dulu live Instagram. For nothing sama sekali. Oke. Nah jadi itu gue ya. Terus gue nyari siapa lagi nih yang sefrekuensi sama gue. Kita pakai teknologi gitu. Nggak dapet bro. Nggak ada di Indonesia, nggak ada. Di Indonesia nggak ada sampai satu waktu teman gue ini dia punya komunitas pemburu fotografi, tapi fotografi hantu. Gitu. Terus gue bilang boleh nih, gue join ke komunitas itu. Mereka ini sering jalan-jalan bareng, explore bareng, foto bareng di tempat-tempat hunting, betul. Mereka hunting di tempat-tempat terbengkalai, tempat-tempat angker. Dan ya nggak jarang 1-2 kali mereka dapat penampakan yang wow, gue bilang bisa loh mereka dapat dari foto gitu kan. Berarti sebenarnya dari alat-alat lu bisa juga dong. Nah itu dia. Jadi gue pikir ya akhirnya cuman enhance. Iya, tapi kan gue nggak ngerti tentang fotografi. Sedangkan untuk foto itu ternyata ya ada shutter speednya, ada ISO-nya. Iya, benar. Dan gue nggak ngerti itu. Daripada gue mempelajari hal itu, lebih baik gue carilah. Nah itu dia. Gue comot aja nih salah satu kepalanya untuk mau nggak lo kalau join sama gue? Di hijack bahasanya. Gue hijack bahasanya. Jadi yang merasa di hijack, I'm sorry Dorimori my friend. Oh sedap. Iya. Jadi kayak gitu. Nah orang ini adalah ya teman gue yang di sana yang namanya Dika. Dan dia bilang nggak kelihatan pak. Karena dia pakai baju hitam. Oh iya benar. Oh dia nyaru sama soundproof. Iya, sama nyaru gitu. Ya jadi ya udah gue diskusi sama dia dan ya thanks God dia bilang boleh juga. Gas dia bilang. Nah di situ gue ngerasa lengkap karena kamera itu somehow masih juga merupakan teknologi dong. Iya, benar. Dan alat-alat yang gue punya itu bisa mendeteksi keberadaan audio dari makhluk halus dan pergerakan. Sedangkan Dika punya visualnya. Sadar. Jadi, itu jadi satu udah sempurna banget. Exactly. Oke. Jadi ya udah itu dia kita buat lah ya. Apa yang namanya yang keren. Jadi ini baru di sini gue cerita kenapa namanya bisa Ghost Ranger Indonesia, kenapa logonya bisa bintang seperti itu. Ini kayaknya kita satu masa nih bro ya. Lu tahu nggak zaman dulu ada film namanya Galaxy Ranger? Tahu gua suka banget. Lu suka banget. Tahu. Lu lihat logo gua sama logo Galaxy Ranger. Shoot bener. Itu Sheriff bener sih Sheriff. Kan itu Rangers kan? Lu tahu gua punya action figure-nya. Galaxy Ranger. Lu punya yang mana? Yang cowboy yang si pokoknya siapa namanya? Ini kita bisa diskusin tentang itu aja nggak? Iya, boleh. Itu yang mainan itu aja kalau gitu ya. Quicksilver ya? Quicksilver beda. Silverhawk. Itu Silverhawk beda lagi. Iya yang cowboy punya gua. Iya. Galaxy Ranger. Galaxy Ranger itu ternyata. Jadi kalau Galaxy Rangers ya kan? Itu kan logonya kan bintang terus bintang serif kan? Betul. Kan kalau serif kan ada bulatan-bulatannya kan? Itu gua pangkas. Jadi bintangnya doang. Tapi kalau bintangnya doang ketahuan dari Galaxy Ranger. Gua geser dikit jadi pentagram bro. Iya bener juga. Tapi itu pun ada di tengahnya baru gue pasangin logo kan, logo apa Red Devils gitu. Yes. Jadi itu ada filosofinya. Jadi hantu-hantu itu akan ke-trap di sigil ceritanya. Iya. Gitu. Nice. Jadi gue plot twist dari logo Galaxy Rangers itu tadi. Yeah, definitely. Gua sama Eric cocok, kita orang lama. Iya, kita gitu orang makanya. Lama. Jadi Quicksilver, Galaxy Ranger, Thundercats, si apa Lion O ya? Lion O. Gila. Ini ya anak-anak 90-an. Anak-anak 90-an 80 90-an ngerelate semua nih. Itu dia. Sebenarnya gini, yang lahir tahun 70-an itu pasti nonton. Oh iya pasti nonton benar. Iya kan? Iya. Pada saat mereka jadi bocil, film itu nongol, ya kan? Yoi. Jadi itu tadi sekilas tentang action figure. Iya. Pokoknya tentang kita balik lagi zaman dulu ya. Kita balik lagi. Berarti Om Eric ini gini, dengan skeptikan lo,
lu mencoba bukan gini, lu bukan melawan skeptik lu, tapi gue pengen buktiin deh, gue skeptik nggak sih sebenarnya, dan gue masih skeptik sampai sekarang, tapi gue tahu dengan alat ini gue bisa ngebuktiin semuanya, gitu kan? Bener. Oh, tapi lu masih skeptik? Kalau sama kesurupannya orang Indonesia iya. Nah, tapi lu dengan alat lu pernah nggak nyobain orang yang kemasukan nih? Lu cobain dengan alat apa? Lu belum pernah ketemu nih orang kemasukan. Atau lu nggak enak sebenarnya gitu karena lu skeptis. Jadi ini kan gue juga di beberapa kesempatan gue nge-host di salah satu TV lokal acara misteri. Jadi di situ memang kita kan disandingkan sama ada paranormal gitu kan. Ya enggak jarang juga tim dari mereka itu ada yang kesurupan. Wow, gue bilang ini kesempatan bagus untuk gue nyoba alat-alat gue. Gitu kan, karena kalau misalnya orang kesurupan kan berarti ada entitas yang mendiami mereka, betul, ya kan? Jadi ada yang maung lah segala macam gitu kan. Jadi di banyak kesempatan, gue nggak bilang 1-2 kesempatan, di banyak kesempatan. Misalnya jarak gue sama si kesurupan ini sekitar 5 meter. Oke, jadi entah kenapa ya, setiap kali gue keluarin ghost detector dan gue mulai monolog, oke, di tangan gue udah ada ghost detector, entitas apapun yang ada di tubuh manusia di depan kita saat ini, ghost detector gue akan berinteraksi gitu, atau ya apapun akan interaktif lah pokoknya. Itu setelah gue monolog, yang kesurupan ini biasanya sadar lagi, tiba-tiba langsung, udah keluar. Oh serius Dan lu? itu jadi pattern. Itu jadi pattern karena saking seringnya gue bilang kasih gue 2 langkah dia akan sembuh. Kasih gue 2 langkah menuju dia akan sembuh. Dan jadi, itu lu selalu gitu. Gue selalu kayak gitu. Dan bener. Pernah satu kesempatan mungkin dia nggak ngeh kalau misalnya gue ada di situ, karena dia dia ngebelakangin gue. Produsernya bilang gini, bro, di tag dulu, cobain aja gitu. Masuk dong gue dari belakang, gue tempel, nggak ada kenapa-napa kan. Produsernya kayak gitu, gue bilang ini, kata produsernya, ntar gue cut. Wah, ntar gue cut. Waduh, ntar gue cut. Iya, jadi memang ya. Orang-orang kemasukan itu sebenarnya nggak lantas yang kayak kemasukan tiba-tiba kemasukan harimau, kemasukan. Menurut gue juga ya memang sih beberapa kali gue melihat itu dengan mata kepala sendiri, tapi sometimes ada doubt di diri kita masing-masing kan, iya kan. Malah gue pernah ngelihat orang yang diem, lu kenapa? Terus diajak ngobrol. Dengan suara yang berbeda, dengan mata yang beda, gue malah yakin sama yang itu lebih percaya daripada sama yang goyang-goyang. Benar-benar. Iya kan? Betul. Dan juga ya, kenapa gue punya banyak banget alat pendeteksi hantu ini, itu untuk memvalidasi satu alat ke alat yang lain. Jadi kayak makhluk orang kalau kesurupan, jadi gini, entitas itu pertama nih kita harus setuju dulu ya, kita harus setuju dulu nih, mau paranormal, mau indigo, lu harus setuju dulu sama statement gue yang satu ini. Makhluk halus itu berupa energi. Oke. Jadi bukan pocong, bukan kuntilanak, bukan genderuwo, bukan. Berupa energi dulu. Energi yang dikandung dari makhluk halus ini kita harus setuju elektromagnetik. Betul. Itu gue setuju. Ya. Jadi itu dulu 2. Jadi kalau misalnya ada indigo atau paranormal yang bilang, "Oh, bukan, shut up." Lu yang bohong, lu yang nggak ngerti, lu yang palsu, gitu. Karena ini dunia internasional standarnya kayak gitu. Iya, betul. Itu dia kenapa ghost detector, alat pendeteksi hantu, itu adalah EMF tester. Betul. Electromagnetic field tester. Semua mau jenisnya apa, K2 meter, ghost meter, meter K, tri-field meter, semua sama. EMF tester. Gitu. Dan alat ini bukan dipakai untuk diciptakan untuk mendeteksi hantu. Salah. Itu untuk mendeteksi kebocoran radiasi medan elektromagnetik. Gitu. Tapi karena memang frekuensinya mereka ada elektromagnetiknya ketangkep kan. Itu pasti ketangkep. Nah sekarang kalau entitas ini energi terus dia kesurupan nih, misalnya dulu bro, masuk nih lu kesurupan. Manusia itu
ada hit kan, ada Iya. hit ya. Jadi kalau manusia itu tuh merah biasanya kalau Iya, kita. hit signaturenya Kalau merah. Iya. sedangkan kalau makhluk halus ini biasanya hitam atau biru gelap, Betul. ya kan. Jadi kita punya alat yang namanya thermal camera. Yes. Ini 10 tahun lalu, 5 tahun lalu thermal camera itu nggak ada yang ngerti, bro. Nggak ada yang ngerti. Kita baru familiar sama thermal camera itu pas COVID, Iya, Bener. betul. ya kan? Pendeteksi Iya. panas Iya, tubuh. biasanya di suhu Betul. tubuh. bandara. Iya, Masuk di bandara, mall. lu masuk mall, Iya. ada display dulu, Yes, baru yes, kelihatan yes. suhu lu langsung. Iya. Itu baru sekarang, bro. Kalau nggak ada COVID masih katro nih orang Indonesia nih. Iya. Nggak tahu ada thermal Padahal camera. militer di luar negeri udah pakai Pakai. itu. Itu Udah puluhan puluhan tahun. tahun, bro. Itu Iya. kan military grade ya kan. Iya. Nah, jadi pakai thermal camera kita bisa lihat kalau lu kesurupan, 90% tubuh lu itu harusnya hitam. Hitam, bener. Tapi kalau hit lu masih panas, lu keringetan segala macam masih merah semua, ya nggak ada yang nempel di lu, bro. Jangan GR. Jangan di-GR. Iya bener sih, jangan GR. Bang, saya kesurupan, Bang. Iya. Kesurupan ngaku. Tapi bener yang lu tadi bilang, ada di beberapa kesempatan juga gue jalan sama ya Indigo. Di satu kesempatan kita lagi video, dia diem, tiba-tiba diem, bro. Ini Tasya namanya, Tasya Siahaan. Mungkin kalau dia nonton dia boleh komen juga nih. Itu dia tiba-tiba diem, matanya diem aja, matanya tuh terus kayak kosong. Itu gue iseng, bro. Ini depan-depanan kayak gini. Itu gue hidupin ghost detector gue gini, naik, bro. Oh, Naik, bro. shoot. Itu gue langsung merinding. Gue langsung, yang ada karena gue panik. Gue bilang ini kalau setannya agresif, dia nyakar gue selesai nih, ya kan? Handsome face ini akan dicakar-cakar Oh, nih, gue handsome bilang kan. face. Ombre Mas Bre handsome face. Jangan lupa. Hey. Itu yang gue takut tuh. Yoi. Gue takut ini agresif. Jadi supaya calming down gue sendiri, gue bilang, siapapun yang ada di dalam ini ya, jangan ganggu Tasya ya. Lu keluar. Jadi gue coba untuk intimidasi setannya. Itu balik nih. Biasanya setan intimidasi orang kan. Iya. Ini setan diintimidasi. Ini gue yang coba intimidasi setan. Keren lu. Karena yang gue pelajarin, bro, bukan gue pelajarin sih. Gue kan suka, tadi gue bilang gue suka horor kan. Iya. Lu kalau nonton film-film eksorsisme, Oh ya. itu pastor-pastor bluffing semua, bro. Digas Iya, digas gas. gitu ya. Get the hell out, get the Iya, hell out. iya. Intimidasi. Intimidasi. Untuk bener juga. Padahal tuh dalam hati jiper juga kali si pastor. Mampus nih gua nih. Pasti. Berarti kalau lu mau ngebebasin orang kemasukan jangan kamu namanya siapa. Jangan langsung kayak gas aja udah langsung. Bentak. Lu keluar sekarang lu gue bakar hidup-hidup lu. Kabur, bro. Tapi gue setuju sama yang Eric bilang. Emang intimidasi itu harus. Wah, ini yang tadi lo bilang ya. Namanya Tasya itu diem. Ini gue ngelihat sendiri. Bokap gue dari Cirebon kan. Oke. Nah, ada satu keluarga jauhnya bokap gue yang kayaknya punya ilmu tinggi. Gue kalau ngelihat, jadi hitungannya itu kayak sepupu jauhnya bokap gue. Oke. Perempuan, ibu-ibu nih, kalau senyum gini, cuman ngelirik. Gak enak banget itu. Wah, Setiap muka lu kali, gak enak. nggak, tahu nggak? Pernah sekali dan gue tidak pernah mau ke rumah itu lagi. Dia ketawa, taringnya keluar. Bohong lu. Demi Allah, gue nggak bohong. Jadi gini ya. Gue kalau itu alat lo ada ya. Iya, kalau itu gua deketin. gue. Oh iya sama, gue juga penasaran itu. Masih ada gak sih? Nah makanya gue mau karena gue udah lama nggak ketemu sepupu gue nih. Nah itu Lu nggak tahu. Oh. sepupu gue aja malas ketemu emaknya. Kalau nggak salah itu ibu tirinya dia. Oke. Dan katanya bapaknya meninggal itu nggak wajar. Katanya ada hubungannya dengan Ya, kayak Dracula. ibunya itulah gitu ya. Iya. Cuman gini, gue tuh nangkap dari obrolan kalian berdua ini ya. Sebenarnya gini, semakin orang berperilaku atau apapun yang seolah-olah menirukan sesuatu, semakin kita juga masa sih lo keserupan begitu, gitu kali ya. Iya. Tapi semakin orang tuh yang Diam. ditanya, jawabnya seperlunya, matanya melotot kanan kiri, mungkin punya bisa. duit. Nggak ada bagus-bagusnya gue di sini. Tapi bisa jadi ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, sekarang gini deh Om Erik, balik lagi. Ghost Ranger Indonesia. Yeah. Oke. Lu tadi cerita sekian banyak alat, punya berapa sih? Terakhir kali gue berhenti ngitung di 26. 26 alat. Itu terakhir kali gue berhenti Berarti ngitung. jangan dihitung lagi. Jadi jangan dihitung lagi. Jadi ada yang 27, 28, 29 gue udah gak hitung Gua lagi. tahu. Hitung lagi. Oke.
ada yang menarik dari omongan lo. Ketika lo bawa itu membuktikan alat satu dengan alat yang lainnya. Gua ngebluff ngomong sama lo, orang biasa bilang, lo sendiri aja nggak percaya sama alat lo, sampai lo punya lagi. Iya. Bisa nggak gue bilang kayak gitu? Bisa. Nggak apa-apa. Bisa. Dan juga kayak gini loh, entitas ini mereka picky. Mereka picky. Mereka bisa interaktif ke satu alat tapi tidak ke alat yang lain. Nah, tapi kalau misalnya ada dua alat yang saling bisa saling memverifikasi, ya itu enough for me, udah cukup Udah untuk cukup. gua. Iya. Untuk meyakinkan lu bahwa memang ada nih entitas ini. Gitu Jadi bukan berarti di kepala gue tadi adalah gue udah percaya sama alat ini. Enggak deh, gue coba lagi deh sama alat satu lagi. Gitu kah? Enggak. Oh tidak. Jadi gue punya satu alat nih. Oke. Terus gue perlu satu alat lagi nambahin untuk memverifikasi si ini. Oh, I see. Atau gue juga bisa punya banyak lagi alat nih 1, 2, 3, 4 ini untuk memverifikasi yang si ini semuanya. Betul. Kalaupun enggak, mungkin setan A maunya interaksi sama yang ini, setan B mungkin sama yang ini. Jadi lu bisa dapet kayak komunikasi dari berbagai dari beberapa tempat. Gitu. Jadi belum tentu satu alat itu adalah belum tentu. Satu hantu gitu atau satu entitas gitu, belum tentu. Anak-anak kecil suka, gue punya spirit ball namanya. Lu taruh aja, ntar dia bisa warna-warni, dia tinggal dia ntar di ke kanan sendiri, ke kiri sendiri, jalan sendiri. Nah, itu biasanya entitas yang anak-anak kecil suka banget main sama yang seperti itu. Tapi lu mau nungguin yang entitas dari Belanda, entitas dari Jepang main sama yang kayak gitu. Mungkin mereka bilang, "Oh, gua enggak mau, itu main anak kecil." Hai orang Jepang. Nah, itu tuh dia. Nah, ini tadi punya lu nih, bro. Iya, punya gue. Nah, ini sih belum ada isinya nih. Ini belum ada isi. Ntar kita isi lah. Nanti kita isi. Sebentar. Cuman asik. Tapi gini. Jadi dengan alat lo yang banyak itu, kalau sekarang nih lo sama Dika jalan, lo lagi hunting dan segala macam, lo bawa berapa alat? Apakah tetap semuanya lo bawa atau kira-kira inilah yang paling jagoan gitu? Ya, jadi gue punya satu koper saat ini yang itu di dalam koper itu ada sekitar mungkin 15 sampai 18 alat ini, sorry. Oke. Kopernya ada di situ. Ini emang ini emang koper ini, Jo. Iya. Ini memang koper senjata. Hard case. Ini coba menyingkir dulu sebelah sini lah. Jadi sebelum gue buka, ini banyak alat-alat di dalam. Kegunaannya macam-macam. Jadi gue lebih bawa dulu ini, taruh di mobil, nanti di lokasi akan menyesuaikan. Apakah kita akan eksplorasi ruangan yang outdoor atau yang indoor. Gitu. Jadi kegunaannya pun beda-beda. Oh, I see. Betul. Tadi menarik. di off air sempat bilang bahwa ada beberapa alat yang hanya berfungsi di dalam ruangan. Ada yang di outdoor karena takutnya kalau yang hanya untuk di ruangan dipakai di outdoor nanti ada daun high sensitif aja bisa itu. Gitu. Betul. High sensitif banget. Iya. Itu namanya ghost trap sensor. Jadi itu ultra sensitive motion sensor. Ultra sensitive motion sensor. Iya. Jadi kalau misalnya kalau di Indomaret, boleh nyebut merek nggak sih? Boleh. Nggak masalah kan? Siapa tahu dipasang iklan. Biar masuk. Biar masuk ya. Iya. Tuh Indomaret denger. Jadi kalau lu masuk Indomaret, welcome gitu kan. Nah, itu kan motion sensor. Iya, itu motion sensor. Motion sensor. Nah, yang kayak gitu. Tapi kalau ini ultra sensitif, asap lewat, makanya kita percaya entitas lewat pun dia bisa berbunyi. Tapi kalau energi pun bisa. Tapi kalau kalau di tadi kan Indomaret ya? Iya. Ada suara gitu ya. Tapi kalau di Susite beda-beda ya. Ya saya iya beda. Kadang-kadang laki, kadang-kadang perempuan. Brengsek emang lu. Nih boleh dilihatin nggak Om? Boleh banget. Ada ritualnya nggak sih? Mesti gitu nggak usah. Nggak ada ritualnya karena ya itu kita justru ya semoga salah satu dari kalian bisa berinteraksi lewat alat yang ada di sini. Gue sih nggak mau. Gitu. Ini studio kita kan nggak gede-gede amat. Cuman beberapa kali kita ngundang narasumber. Oke. Itu tiba-tiba waktu itu yang cewek ya. Gue bilang, kamu ada pendamping ya? Dia ragu-ragu terus dia ngangguk. Iya. Muka gue sampai badan sebelah kiri kaku. Terus
apa kayak semutan. Kebas. Gue bilang bener nih orang ngepet nih, gue bilang dia bawa ternyata memang ada gitu. Nah siapa tahu nih Ketinggalan. ketinggalan mungkin Oke. nih. Ya bisa. Coy. Itu dia. Jadi beberapa alat Bisa kita ini dicoba lah. bisa dicoba kayak gue bilang tadi. Mungkin si entitas yang ada di sini nggak mau interaksi lewat satu alat, mungkin mau pakai Sama alat yang yang lain. lain. Kayak Oke. gitu. Ih canggih, coba Jadi gue akan coba, gue buka dulu. jangan dipegang. Wah, waduh. Ouija board. Ombre. Ouija Ombre Mas board. Bre. Ada Ouija board. Ini Ouija boardnya, ya. Ini jauh dari Waduh. teknologi sebenarnya. Tapi Manfaat ini. ada tapinya memang. Jadi ini gue dapat dari Inggris. Disclaimer dulu nih, kalau misalnya Ouija board yang kalian cari saat ini, mau di eBay, mau di Amazon, mau di Topet, mau di Shopee, mau di apapun itulah marketplace, Ouija board yang terdaftar, yang ada, yang bisa kalian beli sekarang itu keluaran Hasbro. Oh, Nah kita orang-orang tua nih ya. Iya, Iya, Hasbro tahu tahu dong. Transformer, Iya. Star Wars. Mainan dong. Main Oh, dia action iya, figures. bener. Bener kan? Tapi itu adalah developernya apa namanya Ouija board sekarang. Sedangkan Ouija board yang asli itu buatan William Folk. Oh, Jadi bukan Hasbro, bukan Hasbro. tapi William Folk. Karena Hasbro memang khusus untuk entertainment. Jadi Betul. sebenarnya si Iya, Ouija iya. boardnya untuk entertainment. Betul. Dan kalau Hasbro punya itu boardnya dari cardboard, karton. Kalau ini papan. Papan. Iya. Dan ini punya gue yang William William Folk. Folk. Oh. Talking board set. Gitu. This is the original. Ini di Ouija original board. one. Lu ajak ngomong tuh. Boleh dipegang dulu. Pegang dulu. Lo tau nggak kenapa gue dapet ini, gimana ceritanya? Gimana? Board ini cursed. Enggak, lu pegang. Bodoh amat. Curse-nya kenapa, Rick? Jadi board ini, gue belum pernah cerita board ini sebelumnya. Lu pernah ngundang Om Hao nggak sih sini? Oh, udah Udah pernah. Om Hao Om Hao udah udah pernah. Gue pas ngobrol sama Om Hao yang ngasih tahu gue duluan sebelum gue cerita. Dia bilang, lu ada Lu kalau punya nomor teleponnya Om Hao, lu telepon Om Hao, lu tanya tentang ini Ouija board. Jadi sebelum gue cerita di mana-mana, dia cerita duluan tentang Ouija board ini. yang lu punya. Yang ini. Yang ini. Ini. Oh, damn. Jadi ini cursed. Gue dapat ini dari satu ibu-ibu di Inggris. Jadi satu ketika dia itu benerin attic atap, habis pindah-pindahan tuh, lagi pindah-pindahin kotak-kotak, dapatlah ini. Dia bilang, udahlah, punya nenek gue nih, punya oma gue. Dia turunin, maksudnya untuk jadi pajangan. Anak dia cewek, umur 8 tahun. Setiap kali si ibu ini keluar, anak itu terpaku aja sama board. Ngeliatin ini. Main ini aja dimainin sama dia. Oh, dimainin. Main sendirian gitu. Ada plansetnya. Plansetnya di mana nih? Ada ya. Nah, itu ada plansetnya gitu. Nah, anak ini apa ya? Dia terlalu obsesif sama Board ini. Ouija board sampai diajak tidur di bawah. Wow. Jadi kalau orang anak-anak memakai selimut atau boneka yang Dia diajak pegang tidur, ini. dia peluk ini. Gitu. Nah, mamanya karena udah keseringan, mamanya jadi bilang ini ada yang salah sama board ini. Ini board pernah dibuang. Lu tau kalau di Amerika di Inggris Taruh di depan aja. taruh di depan kan ada yang ngambil tuh ada yang biasanya. ngambil kan per berapa hari gitu. heeh. Kotak sampah yang gede ntar dimasukin Iya, gitu, ya kan. Iya. Jadi mamanya yakin ini udah dibuang. Mamanya yakin ini udah dibuang. Pulang, ini gue nggak tahu ya dia bullshit atau gimana. Pulang anaknya lagi main ini. Oh damn. Padahal ini dia yakin udah Dia dibuang. yakin dia yang buang. Dia pulang anaknya lagi main ini. Anaknya tidur dia sembunyiin lagi, dia taruh lagi di attic. Dia sembunyiin, kan banyak tuh Iya, barang-barang. Loteng. Dia selipin lah di lotengnya itu. Diselipin tersembunyi lah. And then itu emailnya gue masih ada. Emailnya masih ada. Dia ceritain panjang lebar. Itu dia pergi, besokannya anaknya di ruang tamu lagi main ini lagi. Sampai satu ketika dia rasa ini udah nggak bener, dia mau dibakar bro. Minyaknya masih ada di sini. Ini bekas ini yang tadi gue lihat kayak basah nih. Dan nggak bisa dibakar. Ini gue nggak tahu bullshit apa enggak. Kalau gue yang skeptis kayak gini, kasih gue bensin bro, gue bakar nih barang. Ini tapi katanya nggak bisa dibakar. Ini bekas minyaknya kan? Iya. Ini bekas minyaknya. Coba lo pegang dulu, bekas minyaknya berasa. Coba. Ini dikutuk loh.
Dua kali aja gue yang pegang. Dua kali. Tadi gue udah pegang juga. Udah pegang, beneran. Geserin ke tengah, Pegang aja. Itu. Pegang apa? Jadi nih, tapi menurut gua mungkin karena dia udah kirim ke Indonesia, mungkin ya radius setanismenya itu agak-agak berkurang. Bentrok sama kuntilanak pocong dan teman-teman di sini. Benar. Jadi tabrakan Gitu, energi. Tabrakan energi. Karena selama gua pakai ini, gua juga selalu taruh ini di mobil, aman bro. Nggak ada gangguan-gangguan yang seperti apa yang diceritakan. Gue malah mulai skeptis sama ceritanya soal kutukan ini. itu. Iya. Enggak, gue rasa setan kita nggak ngerti bahasa Inggris. Nggak ngerti bahasa Inggris. Kita tahu ada goodbye aja. Benar. Bye, oh iya. Yes no. Jadi di situ juga no. Gue rasa iya. Iya. Dia bingung makanya. Bener. Masuk akal. Gue nggak kepikiran ke situ malah. Karena kalau gue pakai ini, gue selalu menerjemahkan gitu loh. Kayak ini di bawah ada selamat tinggal gitu kan. Yes itu artinya iya, no itu artinya tidak. Gitu. Jadi kita kayak ngajarin anak kecil memang tuh. Bener. Nah ini terus pokoknya dia bilang, oke, gue kasih lu ini, dia bilang. Tapi whatever happen, apapun yang terjadi itu tanggung jawab lu. Gitu. Tapi ya alhamdulillah nggak ada apa-apa kan selama ini lo. Ini lo dapetin tahun berapa? Ini 2 tahun yang lalu sih berarti ini. 2 tahun yang lalu gitu. Jadi sampai gue ketemu sama Om Hao juga bisa verifikasi cerita gue. Dia yang ngomong duluan, dia bilang ini ada kaitannya sama anak kecil perempuan, terus ini juga pernah mau dibakar tapi nggak bisa. Gue belum ngomong bro, gue belum ngomong. Ya begitu. Gue belum ngomong, doi udah ngomong duluan. Seperti email lo itu tadi. Iya. Oh shoot. Gitu. Nah, ini jauh dari teknologi teman-teman ya. Tapi sebentar ya, gue dari tadi ngelihat karena tiba-tiba gue tertarik sama huruf F di sini. Terus dari F ini kenapa gue ketarik lagi ke U? Dari ke U terus ke A, terus ke D. Gua dong. Karena dia yang pegang duluan, apalagi ini kan curse kan, dikutuk tadi. 3 kali aja, 3 kali. Tapi ini menarik ya ceritanya ya. Maksudnya lu bisa sampai dapetin ini, menurut gua edan sih lu, beneran. Lu niat banget nih dapetin gini. Oke, sekarang kita ke next alat. Gua akan tunjukin, tadi lu sempat mention kalau di marketplace harganya cuma 300 ribuan. Itu adalah ya itu umurnya udah 10-15 tahun lalu di luar. Dan itu baru ada, pasti yang ini. Iya bener itu. Iya, kita belum janjian kan? Kita belum janjian. Ya, disclaimer teman-teman. Kita belum janjian. Gue juga ngeliat nih yang ini kan? benar, sama. Ini yang paling jadul, bro. Ini memang made in USA, K2 Enterprises. Iya benar. Itu. Ini 300.000. Ini 15 tahun yang laluan 15 tahun yang lalu. Dan ini yang paling ibaratnya alatnya paling gampang digunakan sebenarnya. Paling gampang digunakan, dan ini bisa dibilang ya ghost detector sejuta umat. Oke. Jadi rata-rata banyak yang pakai ini. Ghost hunter pasti dulu pernah punya ini. Pasti pernah punya ini. Ya jamin. Nah ini tiba di Indonesia itu setelah COVID. Setelah mungkin mereka mulai ngeliatin Ghost Ranger Indonesia. Kelar udah. Jadi dia udah lama ya, makanya harganya juga ini dia. Makanya itu paling cuman berapa, 300 ribuan. Di atas itu ada ini lagi. Dengan alat ini bisa diverifikasi berapa persen? Ini? Well, kalau dengan menggunakan ini kan alat lama banget ya. Iya. Kalau waktu di awal-awal dia keluar, dia berapa persen tuh akurasinya? Lumayan akurat. Nggak gitu pak, ngetesnya pak. Tempelin ke matanya gitu loh. Oke. Ya ini ya cara kerjanya biasa, kita hidupin di tengah. Kalau semakin tinggi dia, itu berarti entitasnya semakin mendekat. Jangan sampai warna merah ya. Jangan sampai warna merah, atau ya di tengah-tengah pun berarti kuning mereka, itu ya. Yang kuning itu memang suka apa? Emang kuning nih kebetulan. Nah itu dia, makanya gue bilang 4 kali aja. Terusin aja. Ya. Ini yang paling jadul. Di antara ini masih banyak lagi. Ini yang paling canggih. Tri-field ya. Tri-field meter. Ini yang paling canggih. Jadi kalau misalnya ada mungkin indigo atau paranormal yang agak nyeleneh, nggak harus elektromagnetik. Bisa jadi di elektrik, bisa jadi di frekuensi. Tenang, alat yang satu ini punya semua. Ada semua. Bisa kejawab ya? Bisa kejawab. Lu mau apaan jadinya gitu loh? Lu mau apaan? Kalau misalnya, menurut saya frekuensi yang bagus itu sebelah kanan, ya udah. Dan kita kerjain. Ini magnetiknya. Magnetik. Ini kayak gini kan?
Ini kan clear kan, dia nggak naik kan. Nggak naik. Sedangkan di sini pun sama. Tetap normal ya itu, angkanya normal. Nah jadi antara ini sama ini itu perbedaan jarak waktunya tuh bisa 15 tahunan. Bukan main, ini tuh udah lama ya. Lama. Nah, jaraknya 15 tahun ya. Dan kalau misalnya ini tadi lu sempat bilang 200 ribuan, bro, 300 ribuan. Gue nggak mau mention yang ini. Kalian cari aja sendiri, Trifield meter. Umur Mas Bre coba Coba cek. Ya, Ini Trifield meter. Coba lihat harganya berapa. Yang pasti sih kalau ada yang jual 1 juta aja, gue beli 4. Kalau ada yang jual 1 juta. Kalau ada yang jual 1 juta, gue beli 4 biji. Nah, jadi kalau Trifield meter ini biasa lo pakai pada saat lagi mendeteksi yang di mana nih? Ini dia sama. luar ruang atau dalam ruangan? Itu bisa di mana aja. Bisa di mana aja. Bisa di mana bisa di luar, bisa di dalam. Iya. Okay. Tapi yang pasti kalau di ruangan yang masih aktif seperti ini, jangan ke elektrik. Lo harusnya Lo harus ke magnetic. Berarti ke sini. Tadi magnetic. masih aman ya. Betul. Nih kalau gue kalau lu, itu, oh ini aman. angkanya sini. Ini masih 0,2. Ya. Oh, nah itu range-nya gimana sih? Apakah efektif itu di sekitar pokoknya 80 sampai dari 80 cm sampai 1 meter. Okay. Memang dekat. Makanya gue bilang tadi pada saat kita penelusuran itu akan ngabisin waktu karena gue harus ngecek kayak gini. Ini kayak gini kita punya lampu kalau gue ke elektrik. Iya, itu buktinya. Ya kan? Itu buktinya berarti Mas kan Bre. nggak rusak alatnya. Gitu. Karena dia naik nih karena berhubungan sama elektrik. Karena di sini pakai yang elek tulisan itu. Betul. Gitu. Ini untuk menentukan siapakah presiden berikutnya, election. Oh, eleksi. Nah, ini pun elektrik mungkin bisa efektif di tempat yang benar-benar misalnya lu di atas gunung yang nggak ada medan elektrik sama sekali. Yes. Mungkin elektrik itu bisa dimanipulasi sama makhluk halus ya. Kedetek juga dong sini. Lu nggak bisa sembarangan berarti, Sya. Lu mesti ngerti dulu tuh masalah magnetik, elektrik kayak gitu-gitu. Makanya lu kalau pernah kesetrum pasti ngerti. Ya lu ke elektrik ya. Ke elektrik. Gua ke elektrikan. Kesetruman. Wah, tapi ini ya. Ini canggih. Ini sih canggih. Nah, di antara ini gue punya juga ya ini kayak meter K. Astagfirullahaladzim. Meter K ini mungkin ada di posisi ini meter K. Cara kerjanya itu sebenarnya ini itu dia gue bilang semuanya adalah IMF tester. Oh iya. Iya benar. Cuma beda-beda versinya aja. Kalau yang ini lebih ke misalnya ada entitas. Kalau nggak ada entitas dia warna hijau. Kalau nggak ada entitas dia warna hijau ya. Kalau ada entitasnya dia akan warna merah dan bunyi bip 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 gitu. Oke. Kalau dideketin sama lagunya IMF pasti You're Unbelievable. Tua nih. Relate banget nih gue. Parah. Lu tahu lagunya lu sok-sokan tua. Apa namanya tadi nih? Meter K. Iya. IMF tester tuh. IMF tester. Iya bener ini. Ada satu yang benar-benar itu beberapa aja ya. Ada lagi ghost detector atau IMF tester yang sama pabrikan di US, dibuat lebih spesifik, lebih sensitif, dan di branding nama jadi ghost meter. Nih alatnya kayak gini. Wah itu tadi gue udah curiga kayaknya itu tuh. Bener. Ini ghost meter, di ghost meter. Baterainya mana dik? Ya tetap harus pakai baterai kotak. Okay. Nanti ini kalau kita pencet dia naik atau di sini yang blinking merah. Gitu. Nah rata-rata kalau kalian misalnya teman-teman nonton Ghost Hunter di luar negeri, YouTube-nya mereka di tahun 2024 itu, mereka banyak yang pakai ini. Itu ya? Karena kalau misalnya ini kan terlalu berisik ya. Karena gitu. dia diem aja. Oh iya. Lu masih dengar? Tuh. Iya. Kayak itu ya, kayak orang nyari radiasi bunyi. Iya, betul. Dan kalau misalnya ada elektrik di sini. Oh iya kan bunyi. Nah, ini kalau kita lagi interaksi, lagi ngobrol, terus dia bunyi terus, kan annoying juga, ya kan? Nah, kalau yang satu ini dia enggak. Dia cuma naik ke warna merah sama blinking. Blinkingnya ada suaranya juga, tapi cuman kalau lagi ada yang mendekat. Entitas yang mendekat. Iya. Oke. Itu kalau kita jauhin sedikit, suaranya akan hilang. Jadi mereka banyakan yang pakai ini. Lebih gampang kalau di kamera juga lebih jelas karena ini kan warna putih kan. Kadang silau, angkanya nggak kelihatan.
Kalau yang di sini cuma blinking merah sama angka di sini kelihatan angka jelas. kelihatan. Angka doang. Nah, kenapa ini yang dipatenkan? Ini dipatenkan sih jadi namanya ghost meter. Kenapa? Nyari duit. Padahal intinya cuma itu doang. Nyari duit. Padahal kan sebenarnya kan bro. IMF juga kan? Sama persis. I see. Sama persis. Jadi sebenarnya alat-alat ini semua yang lo pakai selama perjalanan Ghost Ranger Indonesia ya. Iya. Dan misalnya satu lokasi lo bisa pakai semuanya. Ya biasanya gue pakai mana yang efektif aja. Misalnya gini, kalau misalnya gue coba yang ini, terus dia dapat sesuatu, kadang gue ntar lu takutnya anomali nih. Coba gue deteksi pakai yang lain. Ya. Kalau 2 alat aja misalnya kayak gini, tapi yang di sini nggak ada. Coba yang ini. Nggak dapat juga pas yang ini. Nah, berarti bener ya di sini ada. Sini ada. Ada juga gitu. Okay. Jadi itu yang gue butuhin. Bukannya gue kayak tadi versi lu kan nanya apakah gue karena gue kurang puas gue tambah lagi gitu kan. Enggak, tapi gue cari mana yang kira-kira dari 4 alat paling nggak 2 bisa saling verifikasi gitu. Keren ya, keren. Keren. Gue penasaran sama yang gede ini. Itu ini. Itu baterai. Center. Kalau yang ini adjustable noise control. Exactly, itu yang nggak punya, yang banyak Ghost Hunter nggak punya. Hal itu. Ini apaan tuh? Kayak power bank ya. Kayak power bank. Pak. Biar kerenan. Gue bukan cuma punya 1, gue punya 2. Ini gue tunjukin di Kimata nih. Ini iPod zaman dulu kayak iPod. iPod ya, banget. iPod. Ada yang tahu iPod? Iya. Pasti yang Gen Z. Yo, kalau nyari lagu diputer-puter. Yo, Ini gitu ya. Lo tau nggak kayak radio kecil zaman dulu ya? Bener. Kayak begini radio kan. pocket. Tadi dulu sih. Yang bikin ngeselin adalah tulisannya Spirit Box. Yang tadi dia bilang Spirit Box, gue mau nanya tadi. Ini Spirit Box. Itu Spirit Box. Cara kan bener kan kayak ini. Yang satu kayak Bukan. Nggak gitu. Nggak gitu. Ini cara kerjanya gimana? Sebenarnya ini yang paling menarik nih. Asik, remote banget. Bukan dong. Bukan. Itu ya. Jadi Spirit Box ini susah. Aman. Ini semuanya IP68. Jadi anti air, jatuh segala macam. Spirit Box ini adalah alat di mana ini sebenarnya pamungkas. Wow. Jangan kenalin ini dulu. Jangan kenalin ini dulu. Ini lo bisa belinya di ITC. Ini ada tulisan ITC itu. ITC banget deh. Itu sama, ini sama-sama ITC juga nih. Ini sama nih. Ini juga ITC juga nih kerjanya nih. Sebelum kesini ya. Iya, sebelum kesini, gue mau kasih tahu dulu alat yang namanya ini. Nah, ini kayak mikrofon ya. Betul. Itu ultra sensitive voice recording. Ultra sensitive voice recording. Ini Zoom juga ya, merek Zoom juga ya. Merek Zoom. Wow. Okay. Dia nangkep suara. Nah, itu dia. Ini kalau bahasa scientific ghost investigatornya EVP. Oh, iya EVP. Electronic Voice Phenomenon. Iya. Benar. Itu di film apa yang gue lihat ya? EVP. Jadi Ghost Hunter tuh pasti pakai ini. Lu kagak ngerti EVP, belum Ghost Hunter juga istilahnya. Jadi dulu alat ini itu disatukan sama alat yang ini tadi, yang jadul tadi. Yang ini satu generasi nih, satu alumni juga mereka. Oh. Udah nyala nih Sya. Itu udah nyala tuh. Udah nyala. Cara kerjanya monolog. Kita tanya. Oke, siapa yang ada di sini? Kalian boleh berinteraksi lewat EVP yang ada di depan kita. Nama kamu siapa? Ada siapapun di sini? Itu kita pokoknya monolog terus. Kita kasih pertanyaan. Kita nggak bisa dengar jawabannya. Sampai after process kalian matikan, sambung ke headset yang high definition ya. Ya. Kalau kalian beruntung akan ada jawaban. Namanya siapa? Umurnya berapa? Dari pertanyaan kita. Oke. Nah, itu cara kerja EVP. Cuman kan ini kan ya selain makan waktu ya untuk ini kayak yang pakai alat yang ini mesti sabar banget. Benar, ya? harus sabar banget kayak gini. Nah, sedangkan kalau yang di ini udah nggak kepake lagi sekarang. Oh, udah nggak? Jarang banget Ghost Hunter pakai ini sekarang. Karena apa? Karena ada Spirit Box. Baru kita masuk ke sini.